Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai aplikasi penjualan barang ini di aplikasi menggunakan Java. Yang pada video sebelumnya kita sudah bahas sampai form pelanggan ini ya, atau objek pelanggan ini. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah tentang transaksi penjualan. Nah, ini desainnya sudah kita buat, atau saya berasumsi teman-teman sudah membuat formnya untuk transaksi penjualan. Nah, sekarang kita akan membuatkan kode-kode program untuk semua yang berhubungan dengan button, kemudian pencarian data dan lain sebagainya ya. Oke, nah kemudian silakan teman-teman standby-kan juga database-nya, dan ini adalah tabelnya TBL transaksi. Nah, nanti juga akan terkoneksi dengan relasinya yang sudah dibuat pada video sebelumnya ya. Yang ini query jual, yang dimana pada query jual ini akan masuk data-data semua dari ketiga tabel ini ya. Oke, sekarang kita mulai dari di transaksi penjualan ini. Kita akan coba memasukkan datanya ke tabel yang di bawah ini ya. Nah, tabel yang di bawah ini adalah kumpulan data dari semua tabel, baik transaksi, kemudian tabel barang, dan tabel pelanggan. Nah, kalau yang ini kan khusus untuk pelanggan saja tabelnya. Nah, kalau ini khusus untuk tabel barang ya. Oke, nah sekarang kita akan coba memasukkan data-datanya ke masing-masing tabel ini ya. Yang pertama kita fokus ke tabel yang ketiga ini. Nah, untuk ke tabel ini silakan teman-teman masuk ke source programnya dulu ya. Source programnya dulu. Kemudian di bawah package formnya teman-teman tambahkan dulu beberapa sistem yang dapat mendukung kinerja dari form ini. Kemudian kinerja dari kode programnya sehingga menghasilkan nanti sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi silakan diketik mulai dari prepare statement, result set, kemudian J option pen, kemudian ada tabelnya, tabel ya, dan koneksi ini date, statement, parse exceptionnya, kemudian simple date format. Nah, ini perlu untuk mendukung tanggal ya, atau J kalendernya. Kemudian ini koneksinya, ini untuk tabel, nah ini untuk jendela pesan gitu ya. Oke, silakan diketik. Oke, nah kalau sudah selesai, saya geser dulu ke bawah. Nah, coba teman-teman geser juga ke bawah. Di situ ada public class transaksi penjualan extend javax titik swing frame ya. Nah, silakan teman-teman buatkan kode programnya. Ada tanggal untuk variabel ya yang akan kita gunakan nanti untuk keperluan atau kepentingan tanggalnya. Kemudian ini SQL dan PS prepare statement. Oke, nah kemudian selanjutnya di bawahnya ini coba teman-teman perhatikan ada init komponen. Nah, ini beberapa tampilkan data ya. Tampilkan data pelanggan, tampilkan data barang, tampilkan data transaksi jual. Nah, kalau teman-teman buat langsung kode programnya ini, saya yakin pasti error ya. Kenapa? Karena belum ada metodenya. Jadi ini maksudnya dalam memanggil metodenya. Oke, karena kita fokus ke tabel paling di bawah yang ini, jadi kita akan bahas ke tampilkan data transaksi jual dulu ya, yang ini ya. Nah, jadi silakan teman-teman buat metode tampilkan data transaksi jual yang ini. Saya cari dulu transaksi jual. Nah, ini dia. Jadi silakan teman-teman buat di mana saja untuk kode programnya ya, asal tidak mengganggu ke metode yang lain ya. Jadi misalkan di sini teman-teman enter aja. Nah, di sini
enter. Nah, kemudian teman-teman buat di situ metode sorry, bukan di sini, tapi di bawah ini. Nah, di sini teman-teman buat metode private tampilkan data transaksi jual. Untuk kode programnya yang ini, tampilkan data ini. Jadi silakan diketik untuk tampilkan data transaksi jual ini, ya. Oke, saya geser ke samping, di pause dulu dan diketik. Lanjut, kita ke bawah ya. Oke, geser ke bawah. Oke, lanjut. Oke. Jadi itu kode untuk metode tampilkan data transaksi penjualan. Jadi bloknya sampai sini ya. Kalau yang di bawah ini udah beda lagi. Jadi ini mulai bloknya dari sini dan penutup bloknya sampai ke sini ya. Oke, untuk penjelasannya teman-teman, di sini kita akan menseleksi ke tabel relasi jual. Relasi jual. Nah, relasi jual itu yang ini. Relasi jual. Oh, di sini query jual ya. Query jual. Jadi kita boleh ganti di sini namanya query jual. Jadi kita akan mencari datanya di query jual ya. Karena di query jual itu untuk semua data berkumpul di situ, teman-teman. Jadi tujuan dari tabel ini adalah untuk memunculkan semua data ya. Nah, kemudian ini adalah untuk judul dari kolom-kolom ya. Judul dari kolom-kolom yang ada di sini. Mulai dari ID transaksi, kemudian nomor transaksi, tanggal, ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, kode barang, nama barang, satuan, dan seterusnya. Sampai harga barang ya. Nah, di sini kalau kita lihat sudah bergabung ya. Ada tabel transaksi juga di sini, tabel barang, dan tabel pelanggan. Nah, itulah tujuan dari query jual tadi ya. Atau relasi yang kita sudah buat sebelumnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada tabel transaksi yang ini. Ini tulisan yang ini nih, teman-teman cek di sini. Cek variable name, nah ini dia, TBL transaksi. Begitu juga dengan yang ini ya. Nah, untuk JScroll pen-nya tetap dicek karena ini di sini ada 3 tabel ya. Jadi saya yakin berbeda-beda JScroll pen berapa gitu ya. Jadi teman-teman klik tabelnya dan kita cek di properties di bawah. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman punya teman-teman di situ pennya bukan pen 1, JScroll pennya maksud saya, entah JScroll pen 2, JScroll pen 3, nah teman-teman ganti ya. Oke. Nah, kemudian ini koneksinya sebetulnya seperti biasa ya, cuman yang membedanya di sini adalah kita memanggil datanya dari query jual, dari relasi yang kita sudah buat. Sama dengan kita menampilkan data barang, data pelanggan pada form sebelumnya yang sudah kita buat. Oke, nah kemudian kita masukkan semuanya mulai dari ID, nomor transaksi, ini adalah variabel ya. Jadi kita buat seperti ini saja, ID transaksi, nomor transaksi, tanggal, kode pel, nama pel, alamat, telepon, sampai dengan jumlah harga. Oke, ini mulai dari 1, 2, 3, sampai dengan 16. Nah, ini dicocokkan kolomnya teman-teman ya, ID transaksi, di sini ID transaksi, kemudian ada nomor transaksi, maksudnya sesuaikan ininya antara judulnya dengan data yang akan kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Kalau untuk namanya tidak masalah, berbeda karena ini di sini adalah cuma variabel penampung datanya. Oke, sampai dengan jumlah harga. Nah, kemudian ini adalah untuk barisnya, ID transaksi, nomor transaksi. Kalau yang ini memang wajib sama tulisannya dengan yang ini ya, agar datanya yang di sini juga masuk ke dalam baris-barisnya teman-teman. Nah, ini. Ini kalau mau disambung langsung ke samping panjang seperti ini nggak apa-apa ya.
Tapi kalau mau diturunkan ke bawah, kasih koma aja dan turunkan ke bawah. Oke, ini untuk barisnya ya. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk metode tampilkan data transaksi jual. Nah, kalau ini sudah selesai teman-teman buat, nah di sini teman-teman panggil ya di bawah init komponen. Nah, ini itu teman-teman tulis. Ini kalau ini jangan, maksud saya nggak ditulis nggak apa-apa karena kita belum buat metodenya ya. Jadi fokus ke tampilkan data transaksi jual ini dulu. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita akan coba buktikan apakah koneksi ke transaksi jual ini berhasil atau tidak. Kita ke sebentar, saya ajak ke database dulu deh. Ke database. Oke. Kita buka tabel barang. Nah, di sini ada BRG 01 ya. BRG 01. Kemudian kita buka tabel pelanggan. Di sini ada PLG 01 ya. PLG 01. Oke. Kemudian kita inputkan datanya di transaksi ini secara manual. Teman-teman klik insert. Nah, kemudian ID transaksinya kita buat, misalnya ada 00, nolnya kita buat 6 kali ya. Dia kan maksimalnya 10, jadi boleh kita buat 7 deh misalnya. Nolnya 7, satunya 1. Oke, karena ini integer ya. Karena ini integer, kita buat saja di sini 111 sebanyak 6 atau 7 kali lah gitu ya. 7 di sini ya. 7. Kemudian nomornya di sini varchar. Jadi kita buat di sini 7. Nolnya 7, nolnya 6. 1 tambah 1 ya. Jadi ada 7. Tapi kalau mau ditambah sampai 10 sih nggak masalah karena kan kita batasi sampai 10 ya. Ini 10, nah, dan ini juga 10. Oke, oh iya, ini satu aja. Satu saja. Karena dia kita jadikan auto increment kan. Nah, jadi kita buat satu saja. Oke. Nah, kemudian tanggalnya kita buat manual. Kalau di MySQL ini tahun dulu ya. Misalnya 2021 bulan 11 tanggal 23 misalnya ya. Nah, kode pelanggannya tadi PLG 01 ya. Kode barangnya BRG 01. Ini jumlah barang yang dijual. Karena stoknya kalau nggak salah ada 5, kita inputkan sebelumnya. Kita jual misalnya 1 atau 2 lah. 2 ya. Jumlah harganya tadi untuk barang, sebentar saya cek ya. Saya cek dulu biar sinkron dia teman-teman. Jadi datanya itu harus sinkron, jangan sampai beda-beda ya. Karena kita menggunakan BRG 01, kita lihat harganya di sini. Harga jual 5 juta. Oke, kita tambahkan 5 juta di sini. Oke, nah kemudian kita inputkan satu data dulu ya. Kemudian kita klik go. Oke, kita klik tabel transaksi. Nah, ini data yang sudah kita inputkan. Dan coba kita cek di query jualnya, apakah semuanya sudah terinput ke sini. Nah, sudah ya. ID transaksi, nomor transaksi, tanggal, kode pelanggan. Nah, ini dia teman-teman. Nama pelanggannya, nama, alamat telepon. Nah, barangnya juga lengkap di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi menggabungkan semua data yang ada pada tabel-tabel yang 3 ini ya. Oke, nah data-data inilah yang akan kita masukkan ke tabel yang sudah kita buatkan kode programnya yang untuk tabel ini ya. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya adalah teman-teman klik main ini, lalu kita ganti dulu objeknya ke transaksi penjualan. Oke, jadi tulisan yang ini samakan dengan yang ini ya, biar dia kenal ya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan apakah sudah berhasil atau belum ya. Nah, ini dia teman-teman, masuk ke sini ya. Masuk ke ID transaksi yang di bawah ini.
Coba teman-teman perhatikan. Nah, ini kode programnya sudah kita buat sebelumnya ya. Dan datanya juga baru kita inputkan di database dan masuk ke sini. Teman-teman fokusnya ke sini, jangan ke sini dulu. Nanti saya jelaskan di bagian sini. Oke. Nah, gitu ya. Jadi untuk ini sudah oke ya. Oke, saya keluar dulu. Coba saya perhatikan lagi di bagian kode programnya. Siapa tahu teman-teman mengalami kendala. Mana tadi dia? Tampilkan data untuk tanggal, kayaknya nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, jadi saya berasumsi teman-teman juga sudah sukses untuk menampilkan data transaksi penjualan ke tabel yang ada di paling di bawah ini. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan memunculkan data pada tabel pelanggan dan tabel barang ya, sama persis dengan yang di sini. Maksudnya data-data yang ada di tabel ini, di tabel barang. Nah, ini di tabel pelanggan. Yang ini akan masuk ke dalam tabel-tabel ini. Nah, kalau saya tadi kan sudah ya. Nah, sekarang saya ajak teman-teman bagaimana cara membuat kode programnya. Oke, kalau teman-teman memahami konsep pada form pelanggan, form barang yang sebelumnya sudah dibuat, saya yakin sebetulnya sudah paham ya, akan sangat mudah memahaminya ketika saya menjelaskan bagaimana caranya menampilkan data tersebut ke tabel-tabel ini. Oke, kita ke source program. Coba teman-teman perhatikan yang di sini. Nah, ini tadi kita membahas tampilkan data transaksi jual. Nah, yang ini data pelanggan, data barang juga kita akan buatkan metodenya. Ya, jadi kalau teman-teman langsung membuatkan kode di sini, tampilkan data pelanggan, tampilkan data barang, itu pasti error ya. Kenapa? Karena belum dibuat metodenya. Oke, nah sekarang kita akan fokus membuat metode ini. Kedua metode ini ya. Yang pertama kita bahas dulu pelanggan, metode tampilkan data pelanggan. Oke. Nah, kemudian silakan teman-teman coba cari di situ. Tadi membahas ini ya. Tadi membahas transaksi penjualan barang ya. Maksudnya tampilkan data transaksi jual ya. Nah, ini bloknya. Kemudian ini bloknya ya. Nah, untuk membuat tampilkan data pelanggan, data barang, teman-teman tinggal enter aja di bagian sini. Kemudian buat metodenya. Dan metodenya itu adalah yang ini. Nggak masalah beda tempat ya dengan saya ini. Karena saya tinggal mengajak teman-teman buat kode programnya. Nah, kita fokus ke pelanggan dulu. Private void tampilkan data pelanggan. Nah, silakan diketik. Oke, atau ada jalan pintas yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, tapi dengan catatan teman-teman memang sudah paham ya untuk bagaimana cara menampilkan data ini. Kemudian teman-teman pergi saja ke pelanggan, kemudian teman-teman buka source programnya, lalu teman-teman cari di situ tampilkan data pelanggan. Nah, ini tampilkan data ya, dan ini teman-teman copy saja, teman-teman copy ya. Kemudian teman-teman kembali ke transaksi. Nah, di bawah maksud saya di bawah tampilkan data transaksi penjualnya itu teman-teman pastikan metode yang sudah teman-teman kopikan ya. Setelah teman-teman kopikan di situ ya, tampilkan datanya itu, coba teman-teman tambahkan pelanggannya ya, seperti saya ini tinggal mengganti namanya. Nah, karena kode programnya sama persis dengan yang ada di tabel pelanggan ya, sama persis, cuman yang bukan sama persis tapi mirip ya, cuman yang membedakan di sini teman-teman perhatikan ya scroll pen-nya yang perlu diperhatikan. Kalau untuk data-data seperti ini sama ya, sama semua. Oke, untuk just scroll pen-nya teman-teman ke desain, kemudian teman-teman klik kanan di tabel pelanggan ini, kemudian change variable name. Nah, diklik tabel ini, kemudian teman-teman cari di sini. Nah, ini dia accessible parent-nya. Coba cek just scroll pen-nya. Kalau 2 ya buat 2, kalau 3 dibuat 3, kalau 4 ya dibuat 4 gitu ya. Nah, di sini maksud saya. Karena di sini saya punya just scroll pen 2, maka saya buat di sini adalah just scroll pen 2-nya. Oke.
Nah, kemudian untuk tabel pelanggannya, kalau misalkan error, teman-teman cek di sini ya. Klik kanan, cek variable name-nya. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu dia untuk kode bagaimana kita menampilkan data pelanggan. Jadi ini diedit lagi ya, ditambah ya. Tadi kan cuma tampilkan data aja kan, pas ngopi kan. Nah, jadi kita tambah di sini atau teman-teman tambah di sini kata pelanggannya. Oke. Jadi saya tidak menjelaskan lagi untuk kode program menampilkan data pelanggan karena sebelumnya saya sudah jelaskan di form pelanggan. Oke. Nah, kemudian tinggal teman-teman panggil di sini, tampilkan data pelanggan. Jadi tulisannya wajib samakan dengan metode yang sudah dibuat ya. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal klik, maksudnya jalankan programnya. Coba perhatikan di situ, di hasilnya, kita cek di tabelnya ya. Nah, ini dia. Nah, data yang ada dalam database akan muncul. Nah, ini ya kode pelanggannya muncul di tabel ini seperti ini. Nah, itulah fungsi dari metode tampilkan data pelanggan tadi yang kita panggil ya. Jadi kalau kita nggak buatkan kode programnya, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu mengikuti. Misalnya kita nggak buat ini, belum ada metodenya. Nah, saya hapus dulu ya. Kemudian saya jalankan programnya, maka data di tabelnya akan kosong. Seperti ini ya. Nah, itulah fungsi dari metode tampilkan data pelanggan. Oke. Jadi saya kembalikan lagi ya. Nah, selanjutnya untuk tampilkan data barang juga sama caranya dengan tampilkan data pelanggan. Ya, tinggal teman-teman kopikan saja yang dari barang. Kemudian teman-teman cari tampilkan data barang. Ini barang ya. Tampilkan data di sini ya. Oke, nah kita copy saja yang tampilkan data barang ini. Teman-teman copy. Karena sebetulnya sama ya, sama aja kode programnya. Jadi kita nggak perlu membuat kode berulang-ulang. Nah, kemudian ini kita copy dan kita kembali ke transaksi jual. Nah, kemudian teman-teman pastikan di bawah tampilkan data pelanggan. Nah, ini bloknya, ini penutup bloknya. Nah, di sini teman-teman pastikan ya. Saya tidak memastikannya karena saya sudah punya untuk barang yang ini. Jadi nanti teman-teman tambahkan kata barangnya di sini. Kalau itu kan cuma tampilkan data ya. Nah, di sini kita tambahkan barang. Nah, untuk kode programnya sama dengan di barang tadi. Cuman yang membedakan tetap di just scroll pen-nya dicek lagi. Sama TBL barangnya. Contohnya seperti ini. Ini nama barangnya, dicek variable name. Kemudian untuk just scroll pen-nya teman-teman cek di sini just scroll pen berapa. Tinggal teman-teman rubah angkanya ya. Oke, nah kalau sudah selesai teman-teman nanti panggil lagi di sini transaksi penjualan ya, tampilkan data barang. Nah, coba cek hasilnya. Maka data itu akan masuk ke dalam tabel. Data yang dari database ya masuk ke dalam tabel barangnya seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk menampilkan data dari database ke tabel-tabel yang ada di transaksi penjualan ini. Dan itu artinya bahwa koneksi ke transaksi penjualan ini juga berjalan dengan baik ya. Next, berikutnya kita akan cari masing-masing data ini di sini, di barang, di apa namanya, di transaksi ya. Tapi sebelumnya harusnya datanya harus banyak ya, biar kita enak mencarinya. Oke, sekarang gini saya ajak dulu teman-teman untuk mengisi data di pelanggan, di barang secara manual dulu ya. Kita ke database, teman-teman ke database, kita ke pelanggan, kita tambah pelanggannya ya. Karena sempat kita hapus di video sebelumnya, di membahas tentang form pelanggan. Jadi di sini kita tambahkan data baru lagi biar enak mencarinya nanti. PLG 02, kita buat city saja, alamatnya Jalan Durian nomor 3 Medan misalnya gitu ya, kisaran aja. Kemudian teleponnya kita ambil yang ini saja, 08. Jadi teman-teman
silakan dibuat saja datanya dan kemudian kita klik go ya. Oke, jadi kita punya dua data ya. Nah, selanjutnya di transaksi juga sama, kita buatkan, kita tambah insert dulu ya. Nah, tadi ID-nya sudah ada satu, kita buat dua, nomor transaksinya kita buat dua juga, 0002 gitu, nolnya 6 ya. Tanggalnya masih sama, kode pelanggannya kita ambil yang 2, kode barangnya kita ambil yang satu saja, tidak ada masalah, jumlahnya tetap 2, dan jumlah harganya kita ambil yang 5 juta. Oke, nah kalau sudah selesai kita klik go di bawah ini, sehingga kita punya data ada 2 di tabel transaksi seperti ini. Nah, kita cek di query-nya ya, apakah sudah masuk kedua-duanya. Nah, sudah ya, sudah masuk keduanya, dan kemudian kita kembali ke Java-nya, kita coba jalankan dulu programnya, apakah sudah masuk semuanya. Nah, udah masuk ya, di pelanggan masuk, di barang tetap ada, di transaksi juga masuk. Oke, nah sekarang kita coba cari datanya, misalnya saya cari namanya Siti, nah gitu. Kemudian di sini saya cari misalnya laptop. Oke. Berarti mencari data udah bisa ya untuk pelanggan dan barang. Nah, kalau untuk transaksi, misalnya saya cari berdasarkan nomor transaksi 1 2 3 4 5 6 7. Oh, nggak bisa berdasarkan nomor transaksi ya. Oke, nah untuk cari transaksi ini, sebentar, cari data transaksi, pelanggan, barang, tampilkan data transaksi, query jual. Nah, ini masih salah saya di sini. Harusnya namanya adalah query jual. Oh, udah betul? Oh, bukan tampilkan. Cari ya, cari data transaksi. Nah, ini dia. Saya ganti query jual. Oke. Sekarang coba jalankan dulu programnya, nanti biar teman-teman ikuti ya. 00. Oke, udah berhasil lah mencari datanya. Jadi target kita di di step berikutnya adalah mencari data. Oke, untuk mencari data ini silakan teman-teman sebentar, saya klik kanan dulu. Oh, berarti bukan di sini. Klik kanan, event. Oke, nah caranya adalah untuk pelanggan ya. Cari data pelanggan ini, teman-teman klik kanan pada ini namanya txt cari data pelanggan ya. Oke, kita klik di sini, klik kanan, kemudian event, dan teman-teman ke key press, dan teman-teman cari di sini yang key preset gitu ya, key preset. Nah, sehingga pastikan teman-teman berada di private void txt cari data pelanggan key press ya. Nah, ini adalah metode yang akan kita panggil cari data pelanggan. Jadi kalau teman-teman mengetikkan kode ini pasti error, karena apa? Karena belum ada metodenya ya. Oke, nah kemudian kalau data pelanggan seperti itu, data barang juga sama, tapi jangan fokus, kita fokus ke ini dulu deh, kita fokus ke metodenya aja dulu. Silakan teman-teman buat metode baru, sebetulnya di mana saja tidak ada masalah, asal tidak mengganggu ke metode yang lain. Cari data pelanggan. Oke, nah ini dia, cari data pelanggan. Nah, untuk membuat metodenya, teman-teman cari saja di tempat yang kosong ya. Di bawah tampilkan data pelanggan juga tidak ada masalah. Nah, jadi teman-teman buat metode ini sampai dengan ke bawah. Ini metodenya ya, kode programnya. Oke. Nah, ini kode programnya lumayan banyak ya, kode programnya. Tapi sebetulnya ada jalan pintas supaya teman-teman tidak banyak membuat kode programnya. Jalannya adalah teman-teman ke pelanggan, kita ke pelanggan ya. Kemudian, nah ini ya. Kemudian kita cari di sini, cari
data. Ini dia. Nah, ini teman-teman copy saja, cari data ini. Kan yang dicari adalah data pelanggan ya. Nah, copy sampai ke tutup kurung yang ini ya. Penutup bloknya, copy. Di copy ini ya. Dan teman-teman kembali ke transaksi. Nah, lalu kemudian teman-teman pastikan di tempat yang kosong dicari. Nah, seperti saya ini. Kalau saya di sini di bawah tampilkan data pelanggan. Nah, di situ teman-teman pastikan. Nah, akhirnya akan seperti ini, tapi teman-teman di situ masih cari data ya. Nah, teman-teman tambahkan di situ adalah di sini adalah pelanggan. Jadi cari data pelanggan. Karena untuk kode programnya sama persis, penjelasannya juga sama persis. Yang membedakan adalah teman-teman cek lagi nama tabelnya sama jscroll-pen-nya ya. Nama tabel dan jscroll-pen-nya, kemudian txt-nya ini. TXT-nya ya. TXT-nya itu yang di sini. Klik kanan, change variable name. Nah, ini. Jadi dicek. JScroll-pen-nya, nama tabelnya yang ini. Ya, yang tabel pelanggan. Kemudian JScroll-pen-nya seperti tadi, teman-teman cek di bawah. Nah, ini dia. JScroll-pen 2 di sini saya ya. Nah, kalau teman-teman punya JScroll-pen yang berbeda, tinggal teman-teman ganti di sininya. Nah, itu saja yang membedakan dengan pencarian data pelanggan di formnya. Ya. Kemudian kita kembali ke desain dan klik kanan pada txt ini. Kemudian kita kembali ke key-nya ya, key press gitu, key press ini. Nah, pastikan tulisannya tidak ada yang salah sehingga tidak error programnya. Ini metode yang sudah kita buat tadi ya. Atau teman-teman pastikan tadi copy paste dari form pelanggan, cari data pelanggan. Nah, untuk langkah selanjutnya di pencarian data barang juga sama. Oke, sebelum kita panggil, kita ke barang dulu deh. Nah, di barang ini sebentar, ini agak hang. Oke, nah di barang ini juga kita copy pastikan saja kode program untuk mencari data barang. Nah, yang mana ke dia? Nah, ini dia. Private void cari data. Jadi teman-teman ke form barang aja dan kopikan sampai ke penutup bloknya yang ini ya. Nah, ini. Nah, setelah teman-teman kopikan, teman-teman ke transaksi jual, kita ke source programnya. Kemudian kita cari data pelanggan. Pelanggan mana tadi? Cari data pelanggan. Nah, ini dia. Maaf. Kita cari di sini tampilkan data barang. Nah, ini membuka bloknya dan ini penutup bloknya, dan teman-teman pastikan di bawahnya seperti yang punya saya ini ya. Nah, kemudian setelah teman-teman pastikan tambahkan di sini ada kata barangnya. Tadi kan cuma cari data aja ya. Nah, teman-teman tambahkan barang di sini. Jadi cari data barang. Nah, untuk kode programnya sama persis dengan yang ada di barang tadi, cuman yang membedakan tetap di txt-nya teman-teman cek, di nama tabelnya juga teman-teman cek, di jscroll-pen-nya juga teman-teman cek. Di sini ya. Ini nama teksnya. txt cari data barang. Ini tabelnya. TBL barang, ini jscroll-pen-nya di sini. Nah, saya punya 3 ya. Oke, nah kemudian teman-teman samakan di sini. Nah, kalau dia tidak sama akan error ya. Nah, untuk kode programnya sama persis sekali dengan yang ada di barang. Penjelasannya juga sama persis. Saya berharap penjelasan sebelumnya teman-teman ingat dan paham ya. Nah, kalau sudah selesai, tinggal teman-teman masuk ke desain, kemudian klik kanan pada txt ini, kemudian teman-teman ke event dan key press lagi ya, key press. Nah, ini dia teman-teman, cari data barang. Jadi kita panggil metode yang sudah kita buat tadi ya, metode cari data barang. Oke, nah kemudian kalau sudah selesai, pastikan tulisannya jangan salah-salah, huruf besar kecilnya diperhatikan, tutup bloknya pembuka blok, penutup bloknya jangan sampai ada yang keliru ya. Nah, kemudian coba kita jalankan programnya.
dan silakan teman-teman cari datanya sesuai maksudnya sesuai dengan yang diharapkan gitu ya datanya. Misalnya kita cari PLG 01 enter. Nah, yang muncul cuman PLG 01. BRG 02 enter. Nah, yang muncul hanya BRG 02. Ini cari data transaksi, kita buat misalnya 01. Nah, yang muncul hanya 01. Nah, jadi itu targetnya untuk pencarian data. Oke, jadi saya rasa sampai di sini dulu videonya. Next kita akan bahas cari data ini ya, cari data barang, cari data pelanggan agar supaya kita tidak mengetik ulang di sini. Nah, itu target kita di video berikutnya, dan selanjutnya juga kita akan coba mengaktifkan fungsi refresh, save, edit, delete, dan excite. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.